الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وإلى جميع العلماء وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدر من ورمي وشد من سغب أحشأه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. Zalamtu zalim sapa ingsun ngani ngoyo sapa ingsun sunnataman ing sunnahe Kanjeng Nabi tiang niku Kanjeng Nabi ya. Ahya ingkang ngurip-ngurip sapa man menghidupkan menyinari adh-dhalama ing kegelapan ila anishtakat tumeka marang arep yen tawadul apa qadamahu rong delamaane atau dua delamaane Kanjeng Nabi. Wadul ad-durra ing marat min waromin krana anane melempoh atau aboh bengkak. Ya, kata siapa ini? Al-Imam Al-Busiri kan sebelumnya itu bilangnya apa? Wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi. Kula niku seneng kali Kanjeng Nabi nasihat-nasihati wong untuk mengikuti Kanjeng Nabi, tapi aku dhewe gak tahu poso, gak tahu salat saliyane fardu. Walam usolli siwa fardin. Kula niku mboten nate salat saliyane fardu. Padahal nek Kanjeng Nabi itu ya, Kanjeng Nabi niku disifati teng mriki napa? Ahya dzalama ila anishtakat qadamahu ad-durra min warami. Kanjeng Nabi itu malam-malam itu ia hidupkan dengan cara menjalankan sholat sampai delamaane niku wadul. Berat Kanjeng Nabi delamaane sing wadul, mboten Kanjeng Nabi nih, tapi sing wadul napa delamane. Kenapa delamane kok wadul? Krana aboh. Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi niku nek sholat nek salat niku betah. Bengi-bengi salat saking suwene oleh ngadeg niku sampai delamaane niku wadul. Cara delamaan itu punya mulut gitu ya, iku wadul dene. Wong delamaan dienggo ngadeg kok ngasek napa jenenge melempuh sampai bengkak saking oleh suwe oleh ngadeg Kanjeng Nabi. Nek dibandingno karo aku, ngono. Aku iku salat wae ming napa? Fardu. Itu berarti
kula niku menzalimi sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang salat Kanjeng Nabi, Masya Allah, nggih. Luar biasa. Dipun aturaken bilih Kanjeng Nabi niku nate salat hatta tawarramat qadamahu, sehingga delamaane niku aboh. Lajeng diaturaken Kanjeng Nabi jenengan niku mpun di ngepura dening Gusti Allah, tapi kok tasih mawon salat kados mekaten. Jenengan boten usah salat kados mekaten niku sudah diampuni dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jawabane Kanjeng Nabi napa? Afala akunu abdan syakura. Dengan cara ini kula kepengin menjadi hamba yang bersyukur, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Teng mriki wonten riwayat saking Auf bin Malik. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaka. Kula nate bareng kali Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi bengi-bengi sikatan, terus wudu. Iki mboten nonton keterangan dalu, tapi mungkin dalu niki nggih. Terus sikatan, terus wudu, salat. Bareng salat iku sing diwaca rakaat yang pertama napa? Suratul Baqarah. Insyaallah Kanjeng Nabi, ya kan? Setiap kali ono ayat yang menyarankan atau menerangkan tentang tasbih, Kanjeng Nabi maca tasbih. Subhanallah, napa subhanaka, napa maca tasbih. Setiap ono ayat sing cerita tentang rahmat, nyuwun dipun rahmati dening Gusti Allah. Auf bin Malik menceritakan surat Al-Baqarah itu dibaca pelan-pelan, dinikmati dening Kanjeng Nabi. Menika. Tsumma qara'a surata Ali Imran. Jadi ini Kanjeng Nabi. Sinten jenenge Auf bin Malik. Badhe surat Al-Baqarah tasih maos surat napa? Ali Imran. Ya dawa tenan. Itu tidak hanya dialami oleh Auf bin Malik, tetapi dialami oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Ngendikane napa jenenge Hudzaifah bin Aman juga sama. Kanjeng Nabi salat bengi-bengi dalu salat, lajeng Hudzaifah bin Al-Yaman derek makmum sing diwaca surat Al-Baqarah, sing diwaca surat An-Nisa, lajeng sing diwaca surat Ali Imran. 3 surat sing dawane ora karu-karuan. Nggih saged dicoba, nggih. Saged dicoba kira-kira sikile niku abuh napa mboten. Nggih dicoba ngetes mawon njajal. Kira-kira abuh ta ora. Embek ngelalar apa? Qur'ane. Kan Qur'ane kan hafal pira? Juz 30 nggih. Juz 1 karo juz pira? 2 ya kan dicobalah kali-kali membaca 1 juz 1 rakaat. Rakaat yang kedua 1 juz lagi, coba kakinya kira-kira kayak apa bentuknya itu ya, kira-kira ya jalan tes ya kan, embek nglakoni napa ingkang nate dipun lampahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kanjeng Nabi. Jadi kalau siapa ini namanya Imam Busiri merasa menzolimi sunai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salate kaya ngono, aku dhewe nek nglakoni salat ming salat napa? Fardhu. Makanya ngendikane zalamtu sunnataman ahya. Insyaallah ya. Wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa. Tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Wasad dalan naleni sapa Kanjeng Nabi min saghabin saking arahe lesu karena lapar. Kanjeng Nabi naleni. Sing ditaleni napa? Ahsya'ahu, ing isi perute Kanjeng Nabi. Ya tentu sing ditaleni njabane, tapi yang dimaksud naleni jerone. Saking lesune wetenge ditaleni. Taleni ya. Karena perut itu kan anu ya, apa namanya, pencernakan kita itu kan panas ya. Pencernakan itu kan panas.
Apa wae dilebokno iso ajur. Asal normal ya. Yang tidak normal mangan watu ya kan. Ya ora iso ajur ya kan, mangan duit ora. Tapi kalau yang normal-normal makanan biasa itu masuk ke dalam perut hancur. Kenapa? Karena pencernaan kita itu penggiling yang luar biasa. Tapi dia bisa capek ya. Makanya kalau malam jangan terlalu kenyang karena kecapean dia itu. Saatnya untuk istirahat. Tapi dia bekerja setiap hari itu panas di pencernaan kita itu. Apa itu jadi ajur ya? Makanan sing atos-atos, apa makanan atos? Kacang ya. Kacang dimakan is atos-atos ngono ya, masuk perut hancur dia. Sing gak hancur apa? Nguntal kelungsu, apa jenenge? Wit asem apa? Isi asem, apa isi asem jenenge apa? Kelungsu kan? Bisa enggak itu digiling oleh perut kita? Keluar juga, keluar kelungsu juga. Tapi sudah enggak bisa lagi tumbuh ya kalau sudah masuk ke dalam perut itu mungkin karena saking panasnya njero. Itu makanya perut kita itu luar biasa. Nah itu kalau enggak ada yang digiling, menurut katanya itu kalau enggak ada yang digiling karena enggak pernah diisi itu bisa menimbulkan banyak penyakit karena dia menggiling dirinya sendiri. Ono akeh wong lara apa jenenge? Mah lara apa meneh? Asam urat, asam lambung ya. Asam urat, asam lambung dan lain sebagainya itu diantaranya kemungkinannya adalah karena perut kita itu giling tapi tidak ada yang digiling karena telat makan apa gitu. Nah itu diantara cara ngobatinya biar tidak terlalu parah oleh giling itu ditaleni katanya. Ditaleni itu sedikit meredakan katanya. Makanya Kanjeng Nabi saking laparnya perutnya apa? Ditaleni. Saking laparnya Kanjeng Nabi. Itu panas. Makanya ya, tolong ya jangan telat apa? Makan. Jangan sok ini mau meniru Kanjeng Nabi gitu ya. Ya Allah, kamu kok lapar sekolah enggak makan kenapa? Habis baca burdah. Wasyadda min saqabin ahsya'ahu wa tawa. Wa tawalan nglempit sapa Kanjeng Nabi tahtal hijarati ing dalem ngisore watu. Kashan ing pinggang atau tulang rusuk ya sekitar daerah itulah ya. Mutrafal adami ingkang lembut kulite. Ingkang lembut kulite. Jadi Nabi itu punya keistimewaan yang diberikan oleh Allah sebagai sesuatu pemberian, tapi ada juga Kanjeng Nabi itu memiliki keistimewaan yang itu melalui jerih payahnya Kanjeng Nabi. Kayak lapar itu merupakan jerih payah Kanjeng Nabi ya. Tapi kalau mutrafal adami itu sepertinya pemberian. Kulitnya itu halus sekali ya. Orang kalau sering lapar itu kulitnya itu kering ya. Mungkin ya. Menurut teori yang enggak ngerti tekan di menawa kira-kira ya kan. Orang kalau kurang makan dehidrasi ya, kurang air itu cenderung kulitnya apa? Kering ya kan. Tapi Kanjeng Nabi itu sering tidak makan tapi kulitnya apa? Halus. Kanjeng Nabi. Orang kalau salaman sama Kanjeng Nabi itu tangannya lembut sekali. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perutnya Kanjeng Nabi itu disifati mutrafal adami. Kulitnya itu lembut. Lan jerone pinggangnya ini itu dilempit dengan batu. Kenapa kok dilempit dengan batu? Ya saking laparnya. Batu itu lumayan karena batu itu dingin. Ya, batu itu apa? Dingin. Adem rasanya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam sini terus ditaleni diikat. Perut yang lapar itu panas ya. Itu mending lah lumayan. Ada ganjelnya apa? Batu. Perutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sejumlah sahabat menurut riwayat
perutnya juga diganjal dengan batu. Mereka sudah bangga sekali, lapar perutnya, ternyata Kanjeng Nabi tidak hanya diganjal satu, tapi diganjal dua. Ternyata Nabi lebih parah ketimbang para sahabat, ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas pernah melihat, kalau tidak salah ya, Kanjeng Nabi Muhammad sedang menemui para sahabat berbicara. Kanjeng Nabi mengikat perutnya dengan tali, ya, karena saking laparnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kanjeng Nabi, masya Allah, ini ada berbagai riwayat yang sering kita baca, terkenal itu ya ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan tahun kelima itu, ya, yang kemarin atau kapan itu saya ceritakan itu, yang ke tahun kelima, ya, yang Kanjeng Nabi memberi kabar tentang apa itu kan saat perang Khandaq. Khandaq itu tahun kelima. Tahun kedua itu perang Badar, ya kan? Tahun ketiga perang apa? Uhud. Tahun ketiga itu perang Nabi, menurut kabar banyak berita Kanjeng Nabi kalah dalam perang Uhud, karena itu banyak yang berani sama Kanjeng Nabi. Puncaknya adalah orang-orang pada datang ke Madinah untuk nyerang Kanjeng Nabi, untuk menghancurkan Kanjeng Nabi. Jumlah yang nyerang itu 10.000, Kanjeng Nabi diserang jumlahnya di dalam kota itu hanya 2.000. Jadi 10.000 melawan 2.000, lalu atas inisiatif Salman Al-Farisi bikin parit Khandaq namanya, tahun kelima Hijriah. Setiap kelompok dibagi berapa meter, untuk menyelesaikan parit itu. Lalu ada batu yang sangat keras, yang tidak ada yang mampu untuk memecahkannya. Lalu matur kepada Kanjeng Nabi, ada batu, ada tanah yang sangat keras, sudah dicoba, tidak ada yang mampu untuk memecahkannya. Kata Nabi, ana nazil, saya akan turun untuk memecahkan itu. Kanjeng Nabi mengikat perutnya dengan batu, saking laparnya, 3 hari belum makan, ya. Nabi itu ceritakan 3 hari belum makan, lalu diikat. Lalu Kanjeng Nabi turun, yang itu yang kapan itu kita ceritakan, pas ngaji tafsir Jalalain itu, yang di ini, dan kitab dipecah sama Kanjeng Nabi. Di antaranya singgung di sini ini, watawa tahtal hijarati kashan mutarafal adami, ya, itu tadi. Kashan ing pinggang, atau pinggangnya, atau itu tadi namanya, tulang rusuk, ya, dalam itu. Mutrafal adami, ingkang lembut kulite, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Kanjeng Nabi itu benar-benar itu fakir? Ya tidak, ya. Kanjeng Nabi hal itu dilakukan karena fakir, karena memang tidak mampu, tidak punya apa-apa. Tidak. Itu pilihan. Nabi menjalani hidup seperti ini bukan terpaksa, tetapi itu pilihan. Makanya musannaf lalu mengatakan, warawadhul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamamin. Warawadat ulan ngerayu hu ing Kanjeng Nabi apa aljibalu, pira-pira gunung. Gunung itu merayu Kanjeng Nabi. Asyummu ingkang dhuwur-dhuwur. Gunung yang tinggi-tinggi itu merayu min dhahabin. Arab yen to ana apa gunung iku sangka emas. Gunung-gunung itu merayu an nafsi, sangka nafsune Kanjeng Nabi, agar Kanjeng Nabi mengikuti gunung. Kanjeng Nabi kersa nggih, kula tak dados gunung. Gunung ini nanti akan jadi emas. Dirayu sama gunung. Ya, Kanjeng Nabi dirayu oleh gunung
gunung menawarkan diri, saya akan jadi emas Kanjeng Nabi untuk jenengan. Jenengan kersa nggih, tinggal nunggu kersanya Kanjeng Nabi aja. Begitu Kanjeng Nabi ngendika kersa, jadi gunung beneran, ya. Tapi apa kata Kanjeng Nabi? Bukan seperti itu, ya. Fa'aroha mongko meroaken sapa Kanjeng Nabi ha ing mengkono aljibal, meroaken ayyama syamamin, ing endi-endine mengu, ing endi-endine nolak mengu, tidak mau, jangan, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, tidak mau Kanjeng Nabi. Dalam Sunan Abi Dawud, ya, ini saya bacakan di sini. Aradu alayya rabbi batha Makkah dhahaban. Ada satu daerah Mekah namanya Batha, itu menawarkan diri. Allah menawarkan kepadaku agar menjadi emas. Fakultu la ya rabbi, mboten Gusti, mboten. Kula mboten kepengin niku. Walakin aju'u yauman wa asba'u yauman, kata Kanjeng Nabi. Kula niku kepengin sedina wareg, sedina napa? Lesu. Kanjeng Nabi. Itu pilihan hidup, ya, bukan terpaksa, itu pilihan hidup. Kula kepengin kula niku Kanjeng Gusti, kula niku wareg sedina, lesu napa? Sedina. Fa idza syabi'tu hamidtuka. Nek kula niku lesu, kula muji panjenengan. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, kula napa? Wareg. Menawi kula lesu, tadarratu ilaika wa ja'utuka. Kula saged sabar cara gampangane nggih. Kula saged ndonga jenengan, kula ndhepe-ndhepe tenggone panjenengan. Berarti Kanjeng Nabi itu punya pahala sabar, punya pahala apa? Syukur. Kalau kita dalam posisi apapun itu bisa meniru Kanjeng. Kalau pas menuntut untuk sabar, ya Kanjeng Nabi juga Nabi yang sabar. Kalau kita mendapatkan nikmat sehingga kita itu senang, ya kita syukur. Nabi kita juga Nabi yang apa? Syukur. Itu pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, oh kasihan dong Nabi ya, itu Nabi fakir, repot kabeh. Nah, itu pilihan. Nabi menjalani itu sebagai pilihan. Warawadathu jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamamin. Ya, ada orang-orang yang menjalani seperti ini, itu pilihan. Ya, ada cerita tentang apa namanya? Seorang pejalan. Kan salah satu sifatnya para wali itu diantaranya adalah suka jalan-jalan. Suyah namanya, orang yang berkelana, wali ya, banyak wali-wali itu yang berkelana, lalu mengampiri langgar atau surau atau apa gitu ya, ada tempat untuk sholat, lalu wudu, ada sumur, nimbo apa? Sumur, ditimbo, sing metu ora banyu tapi emas, ya kan? Menurut cerita, sing metu apa? Emas. Itu ya kalau orang normal ya, wih masih beneran ya kan, gak sido melaku-melaku iki mulih ya kan, tuku mobil iki iso-iso iki ya kan. Gitu. Tapi dia enggak gitu. Gusti kula nimbo niki pengen banyu Gusti, mboten kepengin apa? Mas. Kula niku kepengin wudu, malah jenengan kei apa? Mas dibalekno meneh. Kula balekno nggih Gusti, balekno. Ya kan dilebokno sumur meneh, nimbo meneh, keluar emas meneh. Gusti saestu Gusti kula kepengin apa? Banyu kula badhe salat. Wudu niku mboten sah nganggo apa? Kula niku pengen wudu kok malah jenengan kei emas. Dibalekno meneh. Lalu ketiga kalinya keluar air, alhamdulillah matur nuwun Gusti niki ingkang kula padosi. Kula kepengin banyu, kula kepengin ngibadah, tenggene napa? Jenengan. Orang-orang yang mulia. Kanjeng Nabi juga begitu, ditawari oleh emas, mboten Gusti,
Malah ngendikane Kanjeng Nabi, uridu an aju yauman walakin aju yauman wa asba'u yauman. Kira-kira itu. Sedina warak, sedina napa lesu. Sehingga menjadi umatnya niku rontok tenang. Ya. Menjadi umatnya rontok tenang, kadang-kadang banyune telat, ya kan? Air minumnya telat, ya kan? Ya, bagian sangka ini kehidupan. Sehingga kita kalau terkena sedikit masalah rontok tenang, karena nabi kita nabi yang penyabar dan nabi yang apa? Yang syukur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu. Inna darurata la ta'du 'ala al-'isami. Wa akadat lan menegaskan zuhdahu ing zuhude Kanjeng Nabi fiha ing dalam donya, bahwa Kanjeng Nabi itu tidak begitu perhatian, tidak begitu penting bagi Kanjeng Nabi untuk mengurusi dunia. Itu apa yang menegaskan daruratuhu, apa darurati Kanjeng Nabi? Inna darurata saat temene darurat iku la ta'du, ora iso ngalahaken, ora iso mendolimi, ya. Apa mengkono darurat alal isami ing atase pira-pira wong kang maksum, pira-pira wong kang direksa dening Gusti Allah. Kita mengenal kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu yang asalnya tidak boleh jadi boleh. Yang asalnya tidak baik bisa jadi apa? Baik, itu darurat. Kanjeng Nabi itu sebetulnya itu dalam keadaan darurat. Ya? Dalam keadaan apa? Darurat. Wong satu hari kenyang, satu hari apa? Lapar, perang Khandaq itu 3 hari belum apa? Belum makan, itu kan darurat toh ya namanya. Ya. Kalau misalnya ditawari oleh Gusti Allah agar gunung itu jadi emas, menerima kan wajar, wong darurat. Darurat itu yang asalnya tidak pantas jadi pantas, ini darurat ini. Sebetulnya Nabi kalau misalnya ditawari oleh gunung, ditawari oleh apa gitu agar menjadi emas, itu kalau Nabi menerima itu enggak masalah. Kenapa? Karena apa? Darurat. Gitu. Tapi meski darurat, Nabi tetap menolak. Itu kan berarti luar biasa. Ya, itu berarti apa? Luar biasa. Makanya daruratnya Kanjeng Nabi itu semakin menegaskan bahwa Kanjeng Nabi itu memang itu pilihan. Inna darurata la ta'du 'alal isami. Darurat tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang maksum. Ya. Kalau kita bisa kalah dengan darurat. Tapi kalau nabi, para nabi tidak akan kalah dengan apa? Darurat. Itu. Kalau kita misalnya karena darurat, tidak ada makanan sama sekali, yang ada itu adalah babi. Makan enggak ini ya? Makan enggak ini? Makanlah ya. Kalau enggak makan nanti bisa mati, ya kan? Tapi dikit-dikit aja lah, gitu ya kan? Itu kalau normalnya orang. Kalau normalnya orang, kalau darurat ya dia. Tapi kalau Nabi, daruratnya tidak akan bisa mengalahkan seorang Nabi. Rasanya tidak mungkin, ya. Ada seorang Nabi makan sesuatu yang tidak seharusnya hanya karena apa? Darurat. Kalau kita bisa saja karena darurat. Ya. Bahkan kalau darurat nggak punya uang, naik bis nggak bayar. Bisa-bisa, ya kan? Bilang sama kondekturnya, "Pak, saya terlantar." Waduh, terlantar, ya kan? Terlantar. Tapi Nabi nggak kebayang. Hanya karena darurat naik bis tidak apa? Bayar, nggak mungkin. Kenapa? Maksum, ya kan? Inna darurata la ta'du
alal isam. Darurat tidak akan bisa mengalahkan orang yang maksum. Nabi Muhammad termasuk pimpinannya orang-orang yang maksum. Tidak mungkin dikalahkan oleh darurat. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Wa kaifa tad'u bulan hale kaya apa tad'u ngajak ila dunya marang dunya apa sing ngejak daruratuman apa daruratnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng orang itu isinya siapa? Kanjeng Nabi. Apa daruratuman darurate wong laulahu ingkang lamun ora ana Muhammad utawa man lam tukhraj mongko ora dentokno apa ad-dunya apa donya minal adami sangka kenihilan, ketiadaan. Dunia itu ada itu karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi dunia ada itu karena ada Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin Nabi lalu terpaksa karena darurat menerima dunia? Wong dunia itu ada karena Kanjeng Nabi. Jadi nggak mungkin gitu maksudnya. Wa kaifa tad'u bagaimana darurat itu telah mengalahkan Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi itu sangat mencintai dunia. Sementara dunia itu sendiri sebetulnya diciptakan justru karena ada Kanjeng Nabi. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, dunia tidak ada. Dari mana kesimpulan bahwa dunia itu diciptakan karena Kanjeng Nabi? Ada riwayat tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam itu telah melakukan kesalahan dengan makan apa? Buah khuldi, ya kan? Lalu Nabi Adam alaihissalam minta ampunan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunannya menggunakan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bihaqqi Muhammadin an yaghfir lahu. Nabi Adam berdoa kepada Allah untuk diampuni dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kok kamu bisa tahu Muhammad? Wasilahnya kok pakai Muhammad padahal Muhammad belum tercipta?" Tapi Nabi Adam ketika minta ampun kepada Allah sudah menggunakan wasilah Muhammad. Dijawab oleh Nabi Adam alaihi assalam bahwa Nabi Adam itu telah mengetahui Muhammad karena ketika melihat di bawah arsy, ya kalau tidak salah itu di bawah arsy itu ada catatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti ada orang yang istimewa namanya siapa? Muhammad, sampai dicatatkan di bawah arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ceritanya, ya. Sehingga Nabi Adam alaihi assalam ini orang mulia, maka ketika minta ampunan kepada Allah istighfar dengan wasilah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada Muhammad, kamu tidak akan saya ciptakan. Berarti Nabi Adam itu ada itu karena ada siapa? Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Muhammad, kamu tidak akan saya ciptakan. Berarti, ya kan? Kan berarti Adam itu diciptakan karena ada siapa? Nabi Muhammad. Sementara dunia ini diciptakan itu kan karena Adam. Ya kan? Bumi, ya kan? Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara, ya kan? Dalam Al-Qur'an penjelasan-penjelasan itu disampaikan bahwa
langit, bumi ini diciptakan itu karena untuk manusia. Dan manusia itu tercipta karena ada Nabi Muhammad SAW. Berarti dunia ini ada, itu berarti karena Nabi Muhammad. Makanya di sini disebutkan laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tunduk kepada dunia, sementara dunia itu diciptakan justru karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti seharusnya yang tunduk adalah siapa? Dunianya. Terusnya apa ini? Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqulaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku sayyidul kaunaini. Iku gustine al-kaunaini, dua alam. Ya. Sayyidul kaunaini. Nabi Muhammad adalah gustine napa jenenge? Dua alam. Dunia dan akhirat. Ya, di dunia juga sebagai tuan. Ya, kita sering membaca Sayyiduna. Di akhirat juga sebagai tuan. Semua orang nanti ketika pertama kali dibangunkan dari kuburan, pada hiruk pikuk mencari siapa yang bisa berani matur kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sapa iki sing wani matur iki? Diapakno iki? Bingung kabeh. Mereka punya inisiatif mendatangi Nabi Adam alaihi assalam. Nabi Adam menyerah, boten sakit, ya kan? Kalau tidak salah itu yang disebutkan Nabi Adam, kowe metulen donya iki gara-gara aku iki, gara-gara aku mangan apa? Sajaratul khuldi. Lalu mendatangi Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi assalam. Nabi Nuh, Abul Anbiya, Nabi pertama, bukan Abul Anbiya, tapi awalu mursalin, awalu rasulin atau apa dalam sering disebutkan itu ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak sanggup. Menurut hadis itu ya, seingat kita ya lupa ingat ya, itu keprucut donga. Aku ndonga mandine gak karu-karuan, wong do kelem kabeh. Nabi Nuh alaihi assalam. Aku ndonga mandi tanggung ndonga tenanan dadakan donya dadi kelem. Terjadi banjir bandang, isin aku arep ndonga wedi. Datang Nabi siapa? Musa, lalu datang Nabi Isa, ya. Tidak ada yang sanggup, lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, analaha, saya yang matur kepada Gusti Allah urusan syafaat ini. Maka berarti Kanjeng Nabi itu sayyidul akhirah, ya kan? Sayyidul kaunaini, tuan di dunia juga tuan di akhirat. Wathaqalaini, lan bot-botan loro, jin karo menungso. Saqalain abot, ya kan? Sing ngebekin dunya iki menawa ya loro iki ya. Athaqalaini, bot-botan loro, jin karo napa? Menungso. Kanjeng Nabi itu juga tuannya jin dan juga tuannya manusia. Kalau tuannya manusia jelaslah ya. Kalau tuannya jin ya juga jelas ya. Karena jin itu menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Surat jin, annahustama'a nafarun minal jin, mendengarkan Kanjeng Nabi. Kalau tidak salah pulang dari Taif Kanjeng Nabi. Ya. Membaca Al-Quran didengarkan oleh jin, lalu Kanjeng Nabi mengajari jin, banyak jin yang kemudian masuk apa? Islam. Hanya kalau kita ngimami ya, atau sholat sendirian tiba-tiba belakangnya ada yang amin ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Padahal dhewean, ya kan? Sopo iki nemburi iki?
ngadeg isih tenang, isih iso husnudzon, ya paling nggo ana kancaku, ya kan? Mbah. Bareng rukuk ya kan? Rukuk ngawasi nguri gak ono wonge. Padahal itu jin muslim ya kan? Jin digelem makmum kan berarti jin apa? Muslim ya, tidak seharusnya takut, ya biasa aja lah. Waladhdallin amin. Jin iki sawangane ya kan? Sesama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bisa diajak kenalan. Kamu kok bisa amin itu, sholatnya itu yang ngajarin siapa itu? Wah gitu ya. Sesama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini. Ya, Kanjeng Nabi. Kalau tidak salah peristiwa ketemu dengan jin itu setelah pulang dari apa? At-Taif atau gimana gitu ya, ingat saya itu. Di sana ada masjid namanya Masjid Al-Jin ya. Di Mekah sana, Masjid Jin. Di sini juga ada itu ya, Masjid Jin sana itu. Asalnya juga Masjid Langgar Jin, terus jadi masjid ditambahi Masjidul Insi wal Jinni, tapi tetap aja terkenalnya masjid apa? Jin. Wal fariqaini, dan dua kelompok itu apa? Min urbin wa min ajami, yaitu orang Arab dan orang Ajam. Umatnya Kanjeng Nabi dari semula itu sudah dimaklumatkan, umatnya itu ada yang Arab, ada yang apa? Ajam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Makanya umatnya Kanjeng Nabi banyak yang dari Ajam. Ada Suhaib Ar-Rumi, ada Bilal Al-Habasyi, ada Salman Al-Farisi. Ada umatnya Kanjeng Nabi yang seperti ini ya. Ada siapa lagi? Salim Maula Abi Hudzaifah, itu orang Persia. Kalau ada orang yang menghina Bilal, marah Kanjeng Nabi. Marah betul. Ketika Fathu Mekah atau apa gitu ya, kalau tidak salah, lalu Bilal adzan. Ada yang nyeletuk, ada gagak adzan. Saking hitamnya siapa? Bilal. Kanjeng Nabi betul-betul marah. Ya, muadzinnya diarani napa? Gagak, gara-gara hitam. Insyaallah marah Kanjeng Nabi. Di masjidnya Kanjeng Nabi ya, kalau pernah nggak tahu riwayatnya sahih atau apa, pokoknya pernah membaca. Di halakohnya di masjidnya Kanjeng Nabi ada halakohnya, yang mimpin adalah santrinya Kanjeng Nabi yang tidak Arab. Kalau ada yang tidak mau masuk karena yang mimpin bukan orang Arab, Kanjeng Nabi juga membela luar biasa dalam sebuah riwayat. Jadi Kanjeng Nabi dari awal sudah memaklumatkan, saya ini bukan hanya miliknya orang Arab, tetapi juga miliknya orang Ajam. Kanjeng Nabi penghormatannya terhadap Habasyah, An-Najasyi, itu orang Habasyah, orang Ethiopia, orang berkulit hitam. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW luar biasa. Satu-satunya orang yang disolati secara gaib oleh Kanjeng Nabi, An-Najasyi. Ya, itu juga bukan orang apa? Arab. Sayyidul Kaunaini Wathaqalain wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Kanjeng Nabi kita ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Nabiyuna utawi nabi kita iku al-amiru, itu nabi yang melakukan perintah amar ma'ruf. An-nahi tur melakukan nahi mungkar. Fala ahadun mongko ora ana wong suwiji iku maujud abarra ingkang luweh
iku abarra ya, fala ahadun mongko ora ana wong suwiji abarra iku luwe bekti fi qaulila ing dalam ngucap la minhu ketimbang Kanjeng Nabi wala na'ami lan ora ing dalam pengucapan na'am. Kanjeng Nabi kalau perintah itu berarti mengucapkan na'am ya. Kalau Kanjeng Nabi melarang itu berarti mengucapkan apa? La. Jangan. Itu. Dan tidak ada yang lebih bekti daripada Kanjeng Nabi baik ketika perintah maupun ketika melarang. Kalau Kanjeng Nabi sudah memerintahkan sesuatu, maka Nabi adalah orang pertama yang menjalankan perintah itu. Kalau Nabi sudah melarang sesuatu, maka tidak ada yang lebih bekti daripada Nabi dalam hal meninggalkannya. Fala ahadun abarra fi qaulina minhu wala na'ami. Lalu begitu. Makanya salah satu awal-awal ketika Nabi ya, itu kan ada itu. Yang disedihkan Kanjeng Nabi itu kan kalau sebagai seorang Nabi itu adalah lupa terhadap Al-Quran. Wah, wedi banget Kanjeng Nabi. Mana ada cerita-cerita tentang piye carane biar tidak lupa Kanjeng Nabi Muhammad. Wedi tenan nek lali Al-Quran. Karena tugas utama Nabi itu kan menyampaikan. Bagaimana kalau lupa terhadap sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Muhammad sampai Fatihah, Fatihah Ali, bingung Kanjeng Nabi. Anu wedi banget. Sampai dipun riwayataken kalau malaikat Jibril mengajarkan Quran kepada Kanjeng Nabi mulutnya bergerak. Saking wedine Jibril wis lunga, urung apal. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dijanjeni dening Gusti Allah, sanuqri'uka fala tansa. Saya akan bacakan kepada kamu Al-Quran dan kamu tidak akan lupa. Janji Gusti Allah kepada siapa? Kanjeng Nabi. Lalu ketakutan Kanjeng Nabi yang kedua apa? Memerintahkan sesuatu tapi beliau sendiri kesulitan menjalankannya. Wedi banget. Melarang sesuatu Nabi masih menjalankannya. Itu takut sekali Kanjeng Nabi. Makanya diucapkan di sini Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulila minhu wala nam. Saking takutnya. Maka dijanjikan oleh Gusti Allah. Dijanjikan apa? Kanjeng Nabi itu gampang nglakoni apik. Wa nuyassiruka lil yusra. Dalam satu pemaknaannya wa nuyassiruka lan gampangaken sapa ingsun ka ing sira lil yusra untuk menjalankan syariat ingkang gampang menika. Nabi gampang banget nek kon nglakoni napa syariat. Karena sebelumnya Nabi itu takut gitu ya. Kalau merintah sesuatu tapi beliau belum bisa menjalankan dengan baik. Oh, Nabi tenanan. Perintah sholat, Masya Allah, luar biasa sholatnya. Perintah puasa juga begitu. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Nabiyunal amirun nahi, fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'am. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Huwa utawi Kanjeng Nabi huwa utawi Kanjeng Nabi iku al-habibu iku al-habib, kekasih, orang yang sangat dicintai. Kayak semacam ini ya, hasil dari penjelasan tadi, penjelasan Nabi tadi itu ya. Zalamtu sunnata man ahya dzulama ila
anishtakat qadamahu dzurra min warami sampai seterusnya. Itu hasilnya apa? Nabi Muhammad itu benar-benar menjadi orang yang dicintai. Huwal habibu. Orang dengan sifat yang seperti tadi kalau tidak dicintai itu rasanya aneh, ya kan? Mau melihat dari sudut apa sehingga kamu tidak mencintai Nabi Muhammad? Sulit untuk tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Wa tawi kanjeng Nabi Muhammad iku al habibu, iku kekasih. Alladzi kang turja ingkang den arep-arep apa syafaatuhu, apa syafaate alladzi likulli haulin, untuk setiap hiruk pikuk. Ketika terjadi hiruk pikuk, kanjeng Nabi lah yang diharapkan memberi apa? Syafaat. Minal ahwali, sangka pira-pira kesusahan utawa hiruk pikuk, sesuatu yang menakutkan. Ahwal, haulun. Muqtahimin, ingkang tumibo, manusia jatuh di dalam haul. Ada yang baca muqtahami, yang ditimpakan kepada orang atau seseorang tertimpa musibah, atau muqtahimi juga boleh, ya. Muqtahimin ingkang tumibo sapa wong ing dalam kesusahan. Nabilah yang diharapkan. Ya, makanya bidzikril habibi, ya, dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga banyak kesusahan-kesusahan dapat dihilangkan. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Makanya menurut Al-Imam Al-Bajuri, kalau susah-susah gitu ya, sering-sering baca dua bait ini. Nabi Yunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dibaca, semoga bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Da'a, ngajak sapa kanjeng Nabi Muhammad ilallahi marang Gusti Allah. Fal mustamsikuna, mongko utawi pira-pira wong kang itu tadi cecekelan bihi kelawan kanjeng Nabi, iku mustamsikuna, iku cecekelan sapa wong bihablin kelawan tali ghairi munfasimi, ingkang ora putus. Ya, ngendikane Gusti Allah, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Cecekelan. Cecekelan itu ini ya, cecekelan ya, namanya istimsak, nyekeli. Karena bayangannya itu kayak orang naik tebing. Orang naik tebing itu kan tidak hanya apa ya, tidak hanya nemplek ya, tapi cecekelan, ya kan. Kalau kita tidak cecekelan, itu bisa jatuh, ya kan. Jadi kayak membayangkan naik tebing itu, terus cekulan kanjeng Nabi. Kalau kamu cekulan kanjeng Nabi, itu nggak bisa putus.
Pokoknya kita pegang aja, itu tidak akan apa? Putus. Kayak ini. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya. Nah, ngerti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun ya, ajakan Kanjeng Nabi itu pasti baik. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqa ngluwahi sapa Kanjeng Nabi annabiyina ing pira-pira nabi fi khalqin ing dalam penciptaane, fisiknya, secara fisik, penciptaan fisik. Wa fi khuluqin, dan ing dalam budi pekertine, akhlaknya. Walam yudanuhu, lan ora marek-mareki sapa annabiyyin hu ing Kanjeng Nabi fi ilmin, ing dalam ilmune, wala karomin, lan ora ing dalam lomoni. Kanjeng Nabi menika dijelaskan wonten ing menika bila Kanjeng Nabi itu adalah afdalul khalqi jami'an, ya, baik secara fisik ya maupun secara apa batin, secara perilaku, secara batin itu Nabi adalah afdalul khalqi jami'an. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya, disebut dua sifat. Namanya apa? Fadilah. Ya, biasanya kan ada kalau di dalam buku-buku seperti penjelasannya Imam As-Sayalakuti itu ada namanya fadilah, ada fadilah, gitu ya. Jadi ada fadilah, ada fadilah. Itu kalau apa namanya ini. Kalau fadilah itu menurut Al-Imam As-Sayalakuti, ya kan? Itu adalah kebaikan, kehebatan yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Itu kebaikan pribadi, itu namanya apa? Fadilah. Dijamakkan menjadi fadail. Makanya biasanya disebut sahibul fadail wal fawadil. Kalau fadilatun itu jamaknya apa? Fawadilu. Jadi ada fadail, ada apa? Fawadil. Fadail itu jamaknya fadilah. Kalau fadilatun itu jamaknya apa? Fawadilu. Gitu. Kebaikan yang hanya untuk diri sendiri itu namanya fadilah, kalau mau membedakan. Kalau kebaikan yang untuk tidak hanya bermanfaat untuk sendiri tapi untuk orang banyak, itu namanya apa? Fadilah, fawadil. Dan itu direpresentasikan dalam kalimat fi ilmin wala karomin, gitu loh maksudnya ya. Ilmu itu representasi dari fadilah, karena ilmu itu untuk pribadi ya. Tapi kalau karomun itu representasi dari fadilah. Lomo kan orang kanggo dhewe ya. Perilaku yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya namanya fawadil. Itu ingin menyampaikan bahwa akhlak moral itu ada yang hubungannya lebih kepada diri sendiri. Ada yang moral, misalnya moral tentang kemampuan menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Ini kan lebih kepada diri sendiri ya. Tapi kalau baik kepada orang lain,
ramah kepada orang lain. Ini kan kebaikan yang kaitannya dengan orang lain. Nah, yang untuk lebih kepada pribadi itu namanya fadilah, yang bermanfaat untuk orang banyak namanya apa? Fadilah, menjadi fawadil. Nah, itu direpresentasikan oleh Al-Imam Al-Busiri, walam yudanuhu fi ilmin wala karom. Ilmun itu berarti moral yang berkaitan dengan diri sendiri. Karomun adalah karakter yang sifatnya untuk keluar. Dan Kanjeng Nabi dua-duanya luar biasa. Baik karakter yang berkaitan dengan pribadi maupun karakter yang kaitannya dengan orang luar. Faqan nabiyyina fi khalqin wala khuluqin. Akhlaknya luar biasa ya. Fisiknya juga luar biasa Kanjeng Nabi. Ya, kata Anas bin Malik kalau tidak salah ya, kalau salim tangannya halus sekali. Ya tadi mestinya kalau orang sering lapar kulitnya apa? Kering ya, tapi Kanjeng Nabi digambarkan di sini mutrafil atami, kulitnya lembut. Ya, Kanjeng Nabi kalau lewat baunya bau minyak. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Kata Kanjeng Nabi Muhammad ya. Minyak dan perempuan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, menurut kesaksian dari para santri-santrinya Kanjeng Nabi ya. Anas mengatakan ma syamamtu anbaron qattu wala miskan wala syai'an atyaba min raihati Rasulillah. Saya tidak pernah mencium bau yang lebih wangi dari baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, senang kumpul karo Kanjeng Nabi. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum utawi sekabehane para nabi dan para tadi ya, nabinya tadi mir Rasulillahi sangka Rasulullah iku multamisun, iku wong kang ngalap. Semuanya mengambil dari Rasulullah. Gharfan hale nyauk. Nyauk tahu enggak apa itu? Menciduk, pakai ciduk lah. Ya bisa gini, gharfan. Minal bahri, dari lautan. Aw raswan, utawa hale ngemut ya dengan mulut. Minat diyami, dari hujan yang langgeng. Ya, semuanya mengambil dari Rasulullah. Tergantung kekuatannya caranya mengambil. Kalau kuat berarti digambarkan seperti ini ya. Nyauk apa itu? Ya kan? Dari lautan. Dapatnya dikit lah ya kan? Jadi di sini digambarkan Nabi itu seperti lautan. Lainnya ngambilnya seperti ini ya. Kalau kuat ya begini. Kalau tidak kuat ngambilnya pakai mulut. Ngemut dan mulut. Au rasfan minat diyami. Nabi digambarkan tadi, ada digambarkan seperti lautan atau digambarkan seperti apa? Hujan yang curahnya tiada henti. Minat diyami. Lalu orang-orang mengambil dari Kanjeng Nabi, dari lautannya Kanjeng Nabi dan dari apa? Hujannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Insyaallah ini wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Wa waqifuna lan padha kendel sapa wong akeh berhenti ladaihi ing dalem ngersane Kanjeng Nabi
inda haddihim ing dalem nalikane atau ing dalem sandinge batese an-nabiyyin tadi. Semua berhenti di samping Kanjeng Nabi sesuai dengan batasnya masing-masing. Batas itu sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Inda haddihim. Setiap orang punya batasnya sendiri-sendiri, ya. Sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita ini ada batasnya. Itu ada batasnya. Sesuai dengan batasnya masing-masing berada di sampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau batasnya itu banyak, ya berarti yang diambil dari Rasulullah apa? Banyak. Tapi kalau batasnya itu memang kemampuannya sedikit, ya berarti yang diambil apa? Sedikit. Di sini digambarkan min nuqtatil ilmi, sangka titiknya ilmu. Ilmu itu digambarkan dengan tulisan-tulisan. Nah, itu hanya bisa mengambil titiknya saja dari sebuah huruf-huruf catatan-catatan ilmu. Titiknya saja. Tapi titik itu penting ya. Karena titik itu yang bisa membedakan antara ya dengan ba. Ya kan? Yang membedakan antara sin dengan shin itu kan titiknya. Nah, yang lainnya itu mengambil titik-titiknya itu. Artinya mengambil bagian yang penting tapi meski hanya nuktah, tetapi itu penting sekali karena nuktah itulah yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, min nuqtatil ilmi. Wa syaklatil hikami, dan harokatnya hikmah. Harokat ya penting tapi tidak sepenting apa? Ilmu. Tidak sepenting titik ya. Orang bisa membaca tulisan tanpa harokat. Tapi orang tidak akan bisa membaca tulisan tanpa titik, ya kan? Itu. Makanya ada yang apa namanya? Itu cerita tentang Abu Nawas dulu katanya ya. Saking mangkelnya sama apa? Raja itu. Ada orang mau mangkel sama raja terus akhirnya dia menulis apa namanya? Di dinding gunung ditulisi Al-Malikur Rajim. Masya Allah, Malik, raja yang apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis, ditatah, gak bisa dilangi. Gue diangker melaku, tulisannya Al-Malikur Rajim. Katanya, ya kan? Namanya juga cerita, mesti bohongnya, ya kan? Masa ada gunung kok ditatah, jadi tulisan Al-Maliku Ar-Rajim. Rajanya mau marah, siapa yang nulis? Langsung bikin sayembara, siapa yang bisa menghilangkan tulisan itu? Hari ini juga harus hilang. Ya siapa sih yang sanggup? Angel rojo semono gedine kok sedino. Saya pengen segera hilang. Itu kan Abu Nawas yang kata, saya. Kapan kamu bisa menghilangkan itu? Bisa ditunggu. Wah, gitu ya kan. Kata siapa? Abu Nawas. Benar dia datang ke gunung cukup menghilangkan titiknya jim. Menjadi Al-Malikur Rahim itu katanya. Jadi titik itu penting sekali itu. Ya, banyak itu. Min nuqtatil ilmi wa syaklatil hikami. Jadi kalau hikam itu digambarkan dengan syaklah, harokat, tapi kalau ilmu itu digambarkan apa? Titik. Betapa sebelum punya hikmah itu mesti punya ilmu dulu. Kamu sudah harus punya titiknya dulu sebelum punya harokatnya, sebelum punya ilmu, gitu ya. Karena kalau hikmah tok itu ya repot ya. Sidi-sidi hikmah, sidi-sidi hikmah, gitu ya. Aku iki goblok ini ya ono hikmah ya. Kan ya repot kabeh digoleki apa? Hikmah, tapi tidak mau mencari ilmu yang ini. Semuanya ya cari ilmu. Angger dikandani kuwi turu ae sampean durung ngerti hikmah turu. Ya repot kabeh digoleki napa? Hikmah. Terus macakno sing ora-ora tentang hikmah. Nah, para nabi-nabi itu menurut apa namanya Al-Imam Al-Busiri ini ya, digambarkan ini wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami.
Kalau punya hikmah itu hanya harokat hikmahnya dari Kanjeng Nabi. Kalau punya ilmu itu titiknya ilmunya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa mongko tai Kanjeng Nabi iku alladzi ku wong tamma ingkang sempurna apa maknahu maknane Kanjeng Nabi. Makna itu artinya khuluqunnya itu ya. Sempurna akhlaknya. Wa suratuhu dan fisiknya, bentuknya Kanjeng Nabi, khalqunnya. Kan tadi ya? Apa tadi khalqun dengan khuluqun tadi itu? Wa faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Kalau khalqin berarti tamma maknahu khuluqin. Kalau khalqin berarti tamma apa? Suratuhu. Bentuk fisiknya Kanjeng Nabi itu sempurna. Tsummastofahu nuli milih hu ing Kanjeng Nabi habiban hale menjadi seorang kekasih. Sapa sing milih bariun nasami Gusti Allah ingkang menciptakan manusia. Karena telah sempurna fisik dan sempurna akhlaknya, maka kemudian dipilih oleh Allah sebagai kekasih. Fahuwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.